pemetaan ya. Nah, jadi melanjutkan dari materi kemarin, pemetaan ini difungsikan untuk membantu teman-teman merelationkan atau menghubungkan antar, entity gitu ya. Nah, jadi, ini yang perlu kita pahami dulu adalah konsep dari logical model dan physical model, sehingga nanti teman-teman tidak menjadi kacau ketika physical model itu sudah terbangun. Kalau logical modelnya saja tidak tepat, itu bisa mempengaruhi physical model gitu. Jadi konsep awal harus kita perkuat dulu. Nah, ini ada review, mungkin kita coba ya beberapa. Oke, yang pertama ini mungkin ada yang mau mencoba nih, kalau kemarin baru, mmm, 3 anak 3 anak yang menjawab, mungkin ada yang mau, mengumpulkan nilai. Pertanyaan pertama nih ya, masih ada yang ingatkah? Apakah relationship itu? Nah, ayo ada yang bisa menjawab, apakah relationship itu? Izin menjawab, Bu. Oke, Rizky. Mungkin kalau relationship pada semester ini kayak hubungan dari satu entity dengan entity yang lain gitu. Oke. NIM berapa? NIM 1036, Bu. 1036. Oke. Dikasih NIM ya, depan namanya ya, biar gampang. Oke, berikutnya relationship itu adalah hubungan antar entity. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, untuk menghubungkan itu tidak semuanya bisa sebenarnya, tapi ada identifikasi antar entity itu baru bisa dihubungkan. Nah, ada yang masih ingat bagaimana cara mengidentifikasi relationship? Permisi, Bu. Oke, Redra. Iya, Bu. Mungkin kalau dari saya, cara mengidentifikasi relationship itu mungkin dengan kayak hubungannya gitu, Bu. Misalkan kayak dari kasus modul kemarin itu kan, kayak bengkel. Nah, itu misalkan bengkel dengan barang yang ada di bengkel, itu kan kayak ada hubungannya. Jadi bengkel menjual eh, barang, nah barang itu dijual oleh bengkel gitu. Oke, berarti artinya di entity A itu kita membutuhkan informasi dari entity B, begitu ya? Iya. Oke, terima kasih Redra, NIM 1021. Oke, berikutnya jelaskan, ini mungkin agak ini ya, nggak apa-apa, coba wis. Jelaskan 2 jenis atribut berdasarkan cara mengisi nilainya. Nih, ada yang masih ingat nggak? Oke, Brian. Iya, terima kasih, Brian. Oke, kemudian sorry, ada pertanyaan lagi. Saya kasih yang gampang-gampang aja lah, karena ini siang-siang jam riskan ya. Berikutnya, jelaskan pengertian UID, primary, dan secondary UID. Nah, ini gampang banget nih. Ada yang bisa menjawab, membantu?
Ya. Bu, saya mau coba jawab. Oke Dea, coba. Ya, jadi UID itu unique unique eh, unique unique ID atau ya unique ID atau unique identifier kalau nggak salah lupa. Jadi UID itu nilai yang bersifat unik buat mengidentifikasi suatu objek atau entitas di suatu di suatu sistem tersebut. Terus kalau primary UID itu digunakan sebagai kunci utama atau primary key pada sebuah tabel atau basis data. Nah, kalau secondary UID itu UID yang digunakan sebagai kunci kedua dalam sebuah tabel pada basis data tersebut, yang biasanya itu digunakan sebagai indeks untuk mengoptimalkan performa pada operasi pengambilan data. Oke. Oke, terima kasih Dea. Oke. Berikutnya, nah ini gampang juga nih. Jelaskan perbedaan natural dan artificial UID. Ya, Saya silakan. Bu. Izin menjawab, Bu. Ada Bu. Tadi duluan Neva ya, silahkan Neva. Kalau natural itu sudah ada dari apa? Dari awalnya kayak dari real life-nya ada. Contohnya kayak name apa? NIK sama plat nomor. Kalau artificial ini dibuat dari kita dari sistemnya kayak ID pelanggan P berapa berapa gitu. Terus ID pembeli PB berapa 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 gitu, Bu. Terima kasih Terima kasih, Bu. Neva. Oke, berikutnya jelaskan panduan pemilihan primary UID. Ini gampang juga nih. Saya Bu. Oke, Muiz. Saya akan coba jawab. Jadi itu kan di setiap di sebuah entity kan bisa memiliki beberapa UID. Tadi kan sudah dijelaskan ada primary UID sama secondary UID. Jadi kan kita harus milih satu UID sebagai primary UID, yang lainnya itu jadi secondary. Nah, itu untuk untuk primary UID itu dipilih UID yang nilainya tidak bisa diupdate gitu, Bu. Jadi kan UID kan bersifat unik gitu. Jadi primary UID itu UID yang tidak bisa diupdate, yang tidak bisa diubah gitu, Bu. Oke, terima kasih, Muiz. Oke, nih kita lihat ya, ini sudah banyak sekali yang aktif. Oh, ini masih ada juga ya? Banyak ternyata ya. Mana nih? Tuh, 2. Ini, ada lagi ya? Oke, ini nggak usah semua sih ya kayaknya, karena tadi ada yang katanya jam 2:30 ada praktikum lagi. Nah ini sebagian aja kita coba bagi yang belum bertanya, belum menjawab. Nah oke. Ini gampang ya, silahkan berebut. Jelaskan makna optionality pada relationship. Ini gampang banget, siapa yang mau jawab? Misi Bu, saya ingin jawab. Oke, Bisma silahkan. Jadi optionality itu kayak suatu entity itu wajib atau tidaknya. Jadi di relationship itu kalau misalnya dalam suatu entity ada suatu atribut yang itu bakal bisa diwajibkan untuk diisi atau nggak wajib gitu. Jadi yang wajib itu mungkin akan berpengaruh sama yang lainnya. Kalau yang nggak wajib itu nggak bakal berpengaruh gitu. Mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih Bisma. Sama-sama Bu.
Selanjutnya mana nih ya? Oke, ini aja. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Jelaskan makna cardinality pada relationship. Nah, ini gampang juga. Yuk, siapa yang mau jawab? Saya izin menjawab boleh? Oke, Arif. Arif ini berarti NIM 1076. Ya, Oke, silakan Arif. jadi kalau menurut pemahaman saya cardinality ini jenis dari kedua entity pada relationship tersebut Bu. Kayak misalnya cardinality ini masuknya ini ke one to many atau many to many atau sebaliknya kayak gitu. Oke, terus fungsi cardinality itu apa ya? Fungsi dari cardinality ini kayak gimana bahasanya? Kayak nentuin entitasnya ini dia ini cocoknya masuk ke misal entitas bengkel ini cocoknya masuk ke many atau one gitu Bu. Hmm. Oke, terima kasih Arif. Nah, jadi mungkin saya tambahkan ya. Jadi cardinality ini atau cardinalitas ini ya betul ya, ada banyak jenisnya, one to many to many to one to one. Nah, tapi fungsinya ini ya menunjukkan jumlah maksimum entitasnya yang nanti bisa dipakai untuk relationship dengan entitas pada entitas yang lain. Nah, itu tujuan utama dari cardinality. Nah, ini jelaskan jenis sudah. Kemudian, ini sudah belum ya? Poin terakhir ini ya. Pada one to many relationship, foreign key atau atribut referensi terdapat di entity yang mana? Ini sudah belum ya? Teman-teman sudah dapat belum? Ada yang bisa jawab nggak? Ini saya kasih ilustrasi aja. Misalnya di sini, kemudian, ya wait. Kemudian di sini, anggap kotak ya. Dan ini ada one to many. Nah, ini A, ini B. Nah, kira-kira foreign key itu ada di entity yang sebelah mana nih? Kira-kira ada di A atau di B? Kalau bentuknya seperti ini. Sudah belum ya? Saya izin menjawab, Bu. Oke. Untuk foreign key-nya ada di sebelah yang many. Many, oke. Ini berapa nih? 1035. 10. Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi foreign key itu nanti akan tertuju pada entity yang memiliki cardinality many gitu ya. Oke, kayaknya juga sudah. Oh, masih ada lagi nih. Oke, kasih lagi ya. Oke, kita buka dua pertanyaan saja ya. Atau masih ada? Enggak ada. Oke, iklan. Ini kemarin sepertinya sudah sempat termention ya di kelas, tapi mungkin ada yang belum ikut menjawab. Mungkin teman-teman bisa membedakan antara logical model dengan physical model. Ada yang bisa jawab? Logical dan physical. Ini gampang banget kan ya? Ayo, logical dan physical. Kita ada konseptual. Menjawab Bu. Oke, Gariza. Silahkan, NIM 1. Kalau sepahaman saya, kalau physical model itu untuk memvisualisasikan physical structure-nya dari database dan itu. Nah, terus kalau yang logical data itu, logical model itu untuk memvisualisasikan entity-nya, atribut, foreign case, dan lain-lain, serta relationship-nya. Gitu. Oke, baik. Bisa menambahkan jawaban dari Gariza
bedanya relationship yang logical model dengan physical model itu yang seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan ketiga, poin ketiga. Ya. Tidak ada yang menjawab? Izin menjawab, Bu. Oke, Duta. Mungkin perbedaannya dari logikal dan fisikal itu mungkin kalau di physical model itu nanti kayak lebih mendetail lagi, Bu. Kayak detailnya tuh kayak teknik seperti tipe datanya, ukuran kolom, dan constraint-nya tuh kayak ada di sana, nanti bisa dilihat juga. Kayak, ya lebih detail gitu, Bu. Mungkin perbedaannya. Oke, terima kasih. Nah, jadi saya tambahkan ya jawaban dari Duta. Jadi kalau untuk di logical model, kita hanya akan dikenali dengan sampai ke kardinalitas saja. Tapi kalau physical model, nanti kita akan dapat relationship-nya itu muncul primary key, foreign key. Nah, itu munculnya ada di physical model gitu ya. Jadi lebih lengkap. Nah, ini contoh level desain dari database. Nah, jadi bagaimana relationship dari 3 jenis model atau desain dari database. Di sini ada konseptual, kemudian ada logical, kemudian ada physical. Nah, jadi kalau dalam level konseptual, kita hanya akan diberikan nama entity dan juga relationship-nya, biasanya dalam bentuk garis. Nah, kemudian kalau logical, ada entity-nya, kemudian ada relationship-nya, kemudian ada kolom dalam bentuk atribut, kemudian ada kolom types, jadi mungkin atribut value ya, itu tapi opsional, bisa ada, bisa tidak. Nah, tapi kalau physical ini sudah muncul. Nah, jadi udah ada entity-nya, relationship-nya, ada kolomnya, ada kolom tab, ada primary dan foreign key. Nah, primary dan foreign key ini muncul dari relationship-nya atau cardinality-nya, tergantung dari cardinality-nya ya, one to many, many to one atau one to many. Nah, tapi nanti setiap ada relationship akan muncul primary dan foreign key gitu ya. Nah, tapi kalau logical ya hanya sebatas cardinality saja, tidak ada primary dan foreign key-nya atau relationship biasa dalam bentuk garis. Oke, gitu ya. Kita hanya mengulang-ulang. Kenapa harus diulang-ulang? Karena masih ada beberapa fondasi yang harus diperkuat sebelum masuk ke materi berikutnya. Karena kalau ini tidak kuat, nanti waktu penyusunan physical model database itu biasanya jadi tidak jelas relationship-nya, gitu ya. Nah, ini level desain dari database. Nah, ini terlihat ya. Nah, jadi kalau dalam level analisis ya, kita ada yang namanya entity relation diagram. Ada entity, ada instan, ada attribute, primary UID, kemudian ada relationship. Nah, nanti kalau sudah di physical, itu sudah tahap implementasi atau kita sebut sebagai physical design, yang namanya entity tadi sudah berubah menjadi tabel. Nah, instan itu sudah menjadi baris, atribut menjadi kolom, primary UID ini akan menjadi primary key, secondary UID ini menjadi unique key, dan relationship ini menjadi foreign key. Nah, itu yang akan membedakan dari level logical atau analisis atau konseptual juga masuk ya ke dengan perbandingan physical design gitu ya. Nah, jadi penyebutannya sudah berbeda. Nah, ini contohnya. Ya, kalau dalam satu ini kan kita sebutnya instan ya. Nah, teman-teman bisa menyebutnya ini kan instan ya. Nah, ini ada instan, kemudian ada isinya ya, ada ID, nama, HP. Ini artinya entity ini terdiri dari instan. Tapi sekarang kita juga sudah merubah. Nah, kalau dalam implementasi physical design itu kita menyebutnya sudah tabel, kolom, dan baris gitu ya. Ini sudah bisa disebut sebagai atribut. Di sini juga ada atribut value. Nah, itu yang nanti bedanya antara physical dan juga
analisis atau implementasi dan juga analisis gitu ya. Nah, oke. Nih, nah jadi tadi ada entity, nah ini namanya sudah tabel. Nah, instan itu namanya baris. Nah, jadi instan ini sudah disebut sebagai baris. Oke, itu kalau physical. Oke, nah ini juga hubungan entity dengan tabel. Nah, jadi di konseptual dan logical, ya ini namanya nanti kan satu entity. Nah, ini tabel ini kan entity ya, tabel driver atau entity driver. Nah, tapi kalau di physical itu kalau sudah dalam bentuk database, ini namanya bukan lagi entity, tapi namanya adalah tabel. Nah, gitu. Jadi kembali lagi ke apa itu ya, flat tabel. Dulu kan pertama kali teman-teman diajari flat tabel ya. Awalnya namanya tabel, kemudian masuk ke dalam konseptual dirubah menjadi entity. Nah, ternyata di physical penyebutannya kembali lagi menjadi tabel. Nah, kemudian selain cirinya yang berbeda penyebutannya, nama atribut itu juga demikian. Nah, atribut ini nanti jadi kolom. Nah, jadi di database ini kan ada atribut ID, ada nama, ada nomor HP. Nah, tapi kalau di physical, kalau sudah diimplementasikan, ini nanti akan jadi kolom. Kolom ID, kolom nama, kolom nomor HP. Nah, jadi itu yang membedakan. Baris juga demikian. Nah, jadi awalnya kita sebut sebagai instan ya, atau atribut value. Nah, di sini kita rubah menjadi baris, baris data. Baris ke-1, baris kedua, baris ke-3. Nah, itu yang membedakan. Gitu ya. Oke, nah jadi entity pada IRD kesimpulannya nanti akan kita konversi menjadi tabel di database. Lalu atribut pada entity ini nanti juga akan dikonversi menjadi kolom di tabel dan juga nanti di instan pada entity itu dikonversi menjadi baris. Nah, ini kesimpulan dari hubungan entity dengan tabel. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwa yang menjadi ciri khas lain dari physical model adalah setiap kolom kita harus punya tipe data. Nah, jadi nanti masing-masing akan memiliki tipe data. Nah, itu yang membedakan yang belum pernah muncul dari analisis tabel ya, atau analisis desain seperti konseptual dan logical model. Nah, tapi kalau di physical sudah ada tipe data. Nah, atribut yang pada IRD itu belum memiliki tipe data, tapi sebenarnya sudah bisa dilakukan di tahapan logical model. Ini sebenarnya sudah bisa muncul, tapi biasanya memang paling sering muncul di tahap logical model. Nanti setelah logical model baru akan diberikan tipe data. Nah, yang belum memiliki tipe data, nanti bisa langsung dikonversi ke physical design menggunakan case tool. Nah, case tool ini merupakan Oracle ya, Oracle dalam modeler. Nah, jadi nanti sudah langsung otomatis keluar tipe datanya, teman-teman, kalau konversi menggunakan case tool. Nah, jadi teman-teman tinggal mengkonversi saja, nanti tipe data langsung akan muncul. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh dari tipe-tipe data. Nah, ini ya terlihat ya di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai jenis tipe data. Nah, ini tipe-tipe data di sini nanti akan mewakili dari atribut yang sedang dibutuhkan dalam suatu tabel. Nah, jadi misalnya di sini kita membacanya ya bank, nah kolom ini kolom nama kolom bank, tipe datanya adalah number. Ini kemudian kolom account ini juga tipe datanya number. Balance tipe datanya number. Nah, kemudian date open ini tipe datanya tanggal. Jadi itu yang membedakan nanti jenis-jenis dari suatu atribut. Nah, jadi artinya
bank, nomor bank ini kalau diisi bukan menggunakan tipe data number, itu tidak bisa. Nah, numerik biasanya ya, bisa. Jadi harus tipe data number. Sama dengan data. Data ini harus dalam bentuk tanggal. Kalau tidak dalam bentuk tanggal ya tidak bisa. Jadi tertolak. Nah, kemudian ada optionality di sini ya. Nah, optionality ini artinya bisa berisi, bisa tidak. Tapi kalau ada keterangan not null, ini artinya wajib diisi. Nah, jadi artinya tidak boleh kosong. Jadi nomor bank, akun, balance, ini tidak boleh kosong. Sedangkan date open ini boleh kosong. Jadi itu yang membedakan dengan yang tidak memiliki tipe data, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada account, bank number. Nah, ini sebelum memiliki tipe data. Nah, jadi account di sini nanti didetailkan lagi yang sudah memiliki tipe data. Nah, jadi tipe data ini harus sesuai dengan data kolom nama. Nah, jadi harus sesuai. Kalau tidak, nanti akan tertolak ketika kita mengoperasikan sistemnya. Oke, nah kita lanjut ke dalam primary key. Tadi primary UID akan berubah menjadi primary key dalam tabel di physical model. Nah, jadi hal ini juga mengikuti secondary unique identifier itu dirubah menjadi unique key. Nah, apa yang membedakan? Nah, jadi kalau primary key ini adalah sekumpulan kolom yang nilainya unik dan digunakan untuk mengidentifikasi baris pada sebuah tabel, yang mana nilai ini tidak akan bisa dirubah dan harus berbeda dengan tabel yang lainnya atau tidak mungkin dimiliki oleh tabel lainnya. Itu adalah primary key. Nah, sedangkan unique key ini adalah sekumpulan kolom yang bernilai unik, tapi masih memiliki kemungkinan nilainya bisa berubah. Nah, kemungkinan bisa berubah yang menyebabkan kolom-kolom ini, nilai-nilai kolom ini tidak mungkin bisa menjadi primary key. Nah, jadi unique ini adalah identifikasi dari secondary unique di logical model. Nah, kalau di physical namanya unique key. Itu ya, itu yang membedakan. Nah, kita hanya akan belajar penyamaannya saja yang berbeda. Nah, ini tadi ada pertanyaan ya, kriteria dari primary identifier atau kalau di tabel diberi nama primary key, artinya dia nilainya tidak boleh ada yang sama dengan tabel yang lain. Lalu tidak boleh kosong, kemudian nilainya tidak boleh diubah. Nah, jadi datanya itu tidak boleh berubah. Nah, bagaimana caranya untuk membuat primary key ini menjadi powerful? Artinya tidak ada celah untuk dia itu berubah. Ya, kita akan bisa menggunakan artificial UID. Jadi unique identifier buatan. Nah, artinya kita membuat yang sebenarnya tidak mengandung makna apapun, tapi itu dijadikan dalam identifier di tabel tersebut. Nah, artificial UID di sini di Postgre nanti akan kita implementasikan itu menggunakan tipe data serial. Nah, arti dari tipe data serial ini nanti akan diberi serial itu bilangan ya, nanti akan diberi bilangan. Jadi nanti akan ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jadi tipe data serial di sini itu sebenarnya merupakan UID yang paling bagus malah. Nah, jadi makanya tadi disebut sebagai artificial ya. Nah, dia paling bagus dan sifatnya nanti akan berurutan. Nah, jadi diberi bilangan ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itulah ciri khas dari tipe data serial. Nah, itu menjadi ciri khas dia tidak akan menjadi secondary, pasti akan jadi primary. Oke, nah ini contohnya ya, primary key. Nah, ini terdapat dari kolom yang merupakan isinya itu identifikasi atau identifier yang bernilai unik di setiap baris di suatu tabel. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel account dan ada tabel employee. Nah, di sini ada bank nomor, ada account nomor. Nah, di sini kita punya multiple kolom primary key.
Nah, ini dua-duanya bisa dijadikan primary key sebenarnya. Nah, kalau di employee ini yang memiliki kandidat kuat menjadi primary key adalah employee ID. Nah, employee ID ini tipenya serial, dia urut biasanya. Jadi ada setiap karyawan baru menambahkan ID baru. Nah, biasanya nanti menuliskannya secara urut. Nah, jadi ini single column primary key, jadi dia hanya satu, tidak ada kandidat lain. Nah, kemudian nah ini ada juga unique key. Nah, atau kalau kita lihat di logical ini dulu namanya secondary unique identifier. Nah, jadi sebenarnya di sini satu tabel itu pasti akan memiliki beberapa kandidat, tapi yang dipilih menjadi primary itu yang harus unik, atau kita bisa lihat dia itu yang nilainya tidak akan bisa diupdate. Atau kalau masih bingung ya teman-teman tinggal menambahkan artificial UID. Nah itu ya. Nah lalu peluang berikutnya yang menjadi kandidat itu auto atau otomatis menjadi unique key gitu ya. Sini contohnya ya member ID. Nah, dia bisa menjadi primary key gitu ya. Oke, nah ini relationship. Nah, ini sebenarnya sudah pernah termention ya teman-teman ya. Jadi relationship ini adalah suatu penggambaran hubungan antar saling keterkaitan antar tabel. Nah, di sini nanti kuncinya di physical design itu adalah relationship akan menciptakan foreign key. Nah, jadi relationship di ERD nanti akan dijadikan foreign key. Nah, apa itu foreign key? Nah, foreign key ini artinya suatu kolom atau sekumpulan ya, itu di sebuah tabel nilainya itu mengambil dari primary key tabel lain. Nah, jadi dia muncul dari hasil relationship yang mana diambil primary key-nya. Nah, bagaimana terminologinya? Nah, jadi jika tabel A dan B itu punya relationship atau cardinality one to many, nah itu berarti foreign key-nya terdapat pada tabel sisi many. Nah, foreign key ini juga mengambil atau merujuk nilai dari primary key di baris data tabel di sisi one. Jadi tabel one itu akan diambil jadi foreign key di tabel B. Karena one itu sisi A itu merupakan sisi one, gitu ya. Nah, kemudian di IRD relationship kita cukup menggambar sebagai garis. Nah, jadi tanpa menuliskan UID dari entity pasangannya. Ini ada ilustrasinya. Teman-teman bisa melihat primary key dan foreign key pada one to many relationship. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada tabel employee, kemudian ada tabel departemen. Nah, teman-teman bisa menebak mana yang relationship-nya one dan mana yang relationship-nya many. 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 Ikut ngelayang saya. Yang one yang mana? One-nya yang departemen, Ya. yang employee. Mana? Departemennya itu yang salah. Coba. Ngelayang juga, Bu. Yang sama kita berarti dia. Ya, yang departemen, terus many-nya itu yang di employee. Many-nya di employee. Baik, terima kasih Dea. NIM 1016. Terima kasih, Bu. Sama. Oke, betul ya. Jadi one to many. Nah, jadi departemennya one, many-nya employee. Nah, dari sini kita bisa lihat primary key dari departemen ini nanti akan diambil lalu dijadikan foreign key di tabel employee. Nah, di sini akhirnya muncul ada departemen ID. Nah, ini diambil dari departemen ID di tabel departemen. Nah, itu adalah identifikasi bagaimana memunculkan foreign key dalam satu relationship.
Nah, jadi yang pertama yang harus kita tahu dulu adalah relationship-nya one to many itu yang ada di tabel mana. Nah, ini contohnya. Di sini terlihat ada satu gambar dari logical model ya teman-teman ya, ini hasil dari logical model, yang mana di sini muncul bahwa ada suatu hubungan. Nah, di sini tapi terlihat kalau di buku, contohnya di sini misalnya saya lihat dari buku. Nah, di sini ada tabel buku, kemudian ada di detail penjualan. Ini harusnya many to many awalnya ya berarti. Oke, mungkin di sini buku dengan genre. Nah, di sini terlihat one to many. Jadi artinya satu genre buku itu bisa memiliki banyak terdiri di beberapa buku gitu ya. Jadi beberapa buku memiliki satu genre. Tapi satu buku tidak mungkin memiliki banyak genre gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita pesikalkan bentuk dari tabel ini nanti database di sini akan muncul foreign key dari ID buku yang mana dia akan muncul di ID genre. Gitu ya. Kebalik, genre akan muncul di ID buku gitu. Oke, ntar kita jeda 2 menit dulu ya biar saya tidak salah fokus. Oke, nah itu ya contohnya seperti itu. Nah kemudian di sini ada, saya mau tanya dulu, di sini ada bentuk penulisan dari relationship, ada yang terputus, kemudian ada yang penuh garisnya. Ada yang bisa menjelaskan makna dari dua garis yang berbeda ini? Saya, Oke, silahkan. jadi untuk yang garisnya terputus-putus itu berarti optionality-nya nggak wajib. Lalu sedangkan yang tidak terputus itu optionality-nya wajib. Jadi semisalkan yang terputus-putus itu di buku ke detail penjualan. Jadi untuk optionality-nya buku itu ke detail penjualan itu nggak wajib, sedangkan untuk detail penjualan ke buku itu optionality-nya wajib. Oke, terima kasih Dea. Betul ya. Jadi di sini artinya ada optionality yang wajib dan ada yang tidak wajib. Nah, jadi bisa diisi atau bisa saja tidak dipakai. Nah, contohnya adalah misalnya genre, ada data genre yang ternyata tidak ada buku yang mengangkat genre tersebut sama sekali. Nah, itu berarti yang tidak wajib sebenarnya. Tapi kalau buku itu pasti harus ada genrenya. Nah, itu makanya di sini bentuk relationship-nya adalah penuh dan di genre adalah putus-putus gitu ya. Itu ilustrasi sederhana. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini tampilan logical dan ini adalah tampilan physical-nya. Nah, jadi bisa terlihat bahwa tampilan physical itu berbeda dengan yang namanya logical. Nah, di sini terlihat yang tadi menjadi ciri khas dari physical adalah dia memiliki foreign key. Nah, ini adalah foreign key, buku dan genre. Nah, kalau tadi di slide sebelumnya, teman-teman tidak akan menemukan foreign key dari genre dan juga buku, itu tidak ada. Padahal dia saling berhubungan. Nah, sedangkan kalau di physical itu dia akan muncul. Nah, di sini terlihat bahwa genre buku itu mengambil foreign key dari genre.
Nah, di sini terlihat, di sini akhirnya akan muncul buku genre foreign key, buku penerbit foreign key. Artinya di sini diambil dari genre dan juga dari penerbit, gitu ya. Nah, ini yang membedakan. Nah, kemudian dalam tabel buku yang menjadi primary key, nah yang menjadi primary key adalah ISBN. Nah, ini primary key, kemudian judul ini adalah unique key. Nah, dilihat akan ada mengikuti tipe datanya. Nah, jadi tipe datanya muncul di sini. Jadi kalau di sini ISBN berarti tipe datanya number. Judul tipe datanya varchar, edisi tipe datanya varchar, dan lain seterusnya. Nah, jadi itu yang melihat atau mengindikasikan bahwa physical model itu sudah sangat lengkap dan itu harus ada. Ya, itu adalah gambaran awal dari physical model. Nah, jadi kalau kita simpulkan, kalau di konseptual kita hanya punya entity dan punya entity dan juga relationship. Nah, kemudian kalau di logical kita ada atribut, ada optionality, ada cardinality. Nah, lalu kalau di physical kita punya semuanya ya. Kita punya banyak mulai dari relationship, entity, tabel, kolom, garis, kemudian primary key, foreign key. Nah, itu yang menjadi ciri khas dari physical model. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contoh tabel yang sudah diisi. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita ada suatu ini ya, genre. Nah, ada genre. Di sini kan kita akan muncul foreign key yang diambil dari ID genre. Nah, dia akan masuk ke buku. Nah, lalu ada timbul masalah nih. Nah, masalahnya adalah pertama kita kan punya foreign key yang muncul. Foreign key-nya muncul dari genre. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mengetahui buku, nah di sini ada buku, kemudian ada genre. Nah, kita mau mengetahui penambahan buku. Nah, kalau mau menambah buku, sebenarnya kita kan nggak perlu menambah genre ya. Tapi ini kan jadi satu di dalam buku. Nah, kalau jadi satu dalam buku, makanya nanti harusnya di sini ada relationship buku dan genre ini adalah one to many, yang mana one ini genrenya, many ini adalah bukunya. Nah, kemudian kalau ternyata ada update, nah kalau ada update ini nanti genrenya akan berpengaruh. Nah, kalau ada update buku nanti akan ada berpengaruh di genrenya. Makanya nanti ada yang namanya ini kalau ini buku dan genre kan one to many, jadi mungkin tidak akan berpengaruh ya. Tapi misalkan saja dia berpengaruh, nah nanti akan ada muncul tabel yang menjembatani. Nah, nanti kita bisa melihat ini ya. Jadi di sini nanti ada buku, di sini ada genre, nah di sini misalnya detail buku, misalnya detail buku. Jadi nanti update-nya tidak akan mempengaruhi tabel yang lain. Jadi biasanya kalau tipenya one to many itu tidak akan terlalu terpengaruh. Oke. Oke, nah ini ya. Relationship buku dengan genre ini memiliki cardinality one to many, one di genre, many di buku. Nah, kemudian foreign key ciri khasnya dia akan selalu ada di many dan merujuk ke key yang ada di one. Nah, ini.
ketika menambah buku baru, nah ini ya, kalau bukunya baru, genre ID ini akan dimasukkan sebagai foreign key, itu harus sudah terdaftar di tabel buku. Nah, jadi kan nanti akan muncul ya, kalau misalnya ini nanti daftar buku baru, nah genrenya harus ada dulu. Nah, makanya nanti kita bisa menambahkan, nah ini contohnya ya, yang kalau kita menambahkan tabel tambahan, misalnya di sini ada penjualan, di sini ada buku. Nah, kalau kita jadikan penjualan ini nanti akan masuk ke dalam buku, nah ini kan ada relationship-nya apa tidak? Nah, dilihat ternyata di penjualan ini di tabel penjualan itu dicatat buku yang terjual dan jumlahnya. Nah, di buku sudah ada foreign key, genre ID dan foreign key, genre ID dan penerbit. Nah, kemudian kita mau melihat penjualan dari buku A, misalnya buku pertama 212, kemudian genrenya 1, penerbitnya 1, itu berapa ya jumlah yang terjual. Nah, dilihat dulu. Ini akan ada simpangan karena dia tidak memiliki relationship one to many atau relationship yang berhubungan. Nah, jadi harus kita membuat tabel baru yang bisa menampung buku dan juga jumlah penjualan. Nah, di sini kita bisa melihat dari kalau penjualan, kita ada tabel penjualan isinya nomor nota, tanggal, nomor pegawai. Ini foreign key diambil dari tabel pegawai. Lalu nanti di sini akan ada tabel tambahan untuk bisa ditambahkan dengan tabel buku. Nah, namanya detail penjualan. Nah, di sini ada nomor nota diambil dari foreign primary key dari penjualan, ISBN ini diambil dari buku, lalu kuantitasnya. Nah, ini jadi nanti tidak timbul masalah sama dengan tadi genre dan juga buku. Nah, jadi kalau ada penambahan judul, kemudian genrenya apakah akan selalu langsung juga menambah. Nah, untuk memudahkan, kalau ini ada relationship-nya, ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau tidak ada relationship-nya atau relationship-nya many to many, itu harus dipecah. Dan kalau ini seperti tidak ada relationship-nya ya, tidak ada hubungannya atau entity persimpangan, itu kita harus tambahkan tabel yang baru. Nah, ISBN, jumlah buku, nah akhirnya nanti kita bisa melihat quantity, jadi jumlah buku yang terjual. Nah, jadi kolom nota ini nanti akan merujuk dari foreign key di buku. Nah, lalu di sini relationship-nya. Nah, cardinality-nya apa? Nah, kalau di penjualan one, detail penjualan ini many. Nah, kolom ISBN di detail penjualan ini menjadi foreign key yang merujuk ISBN di buku karena buku one detail penjualan many. Ya, itu. Kemudian nah ini juga ini menarik dalam penjabarannya. Satu penjualan bisa terdiri atas banyak item. Nah, makanya satu baris itu nanti akan berisi data tentang satu item dari setiap transaksi atau dari suatu penjualan. Nah, makanya nanti satu baris penjualan itu bisa terdiri dari beberapa baris isi dari detail atau dari tabel detail penjualan. Nah, karena data penjualan ini dirujuk oleh foreign key nomor nota, makanya harus sudah ada di tabel penjualan. Ini sudah harus ada nomor notanya dulu sebelum dirujuk. Nah, kemudian data buku. Nah, data buku yang dirujuk oleh foreign key ini adalah ISBN-nya. Nah, ini juga sudah harus punya di tabel buku, baru bisa diambil. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh dari primary key. Nah, tadi sudah membahas one to many, kemudian many to many itu bisa dipecah ya. Tadi contohnya ada tabel baru yang bisa diambil informasinya karena tidak ada relationship atau relationship-nya many to many.
Nah, sekarang ada relationship-nya yang one to one. Nah, ini biasanya kalau one to one ini nanti akan dilebur, tapi ada yang kemungkinan tidak bisa dilebur. Contohnya misalnya di sini foreign key yang diletakkan di salah satu tabel. Nah, ini ciri khasnya. Karena one to one itu kita bisa melihat ada employee, ada kubikel. Nah, kalau tadi one to many, foreign key harus ditetapkan di many-nya. Tapi kalau one to one ini bebas. Teman-teman bisa menerapkan di mana saja, mau di employee atau di kubikel. Itu bebas, ditaruh di mana saja. Ini sama. Artinya atau maknanya sama. Nah, ini kita bisa melihat employee ada ID, first name, last name. Nah, kalau kubikel, kode, dan deskripsi. Ini contohnya kalau di ruang dosen ya. Setiap dosen pasti memiliki kubikel. Kubikel itu kan ruangan yang berbentuk kotak gitu ya. Bisa saja kubikel ini tidak ada isinya, tapi setiap dosen pasti memiliki kubikel. Nah, makanya di sini tandanya penuh dan satunya putus-putus. Nah, ini contoh dari penggambaran. Nah, ini employee, kita bisa menggunakan primary key-nya di ID, kemudian kubikel, primary key-nya di kode. Nah, di sini kita menggunakan foreign key-nya ada di employee. Nah, berarti kita ngambil kubikel kode. Ini jadikan foreign key. Bebas, tapi bisa terbalik ya. Di kubikel juga bisa. Oke, berikutnya di sini ada primary key yang pada one to many. Nah, jadi kalau ada optionality, itu juga sama-sama tidak wajib. Nah, jadi bebas teman-teman mau menaruh, tapi akan lebih baik hasilnya nanti kalau ternyata optionality-nya yang baris datanya itu lebih sedikit, pilihlah taruh di sana foreign key-nya. Atau juga bisa meletakkan foreign key di tabel yang lebih penting bagi bisnis proses dari suatu organisasi. Nah, itu primary key dan foreign key pada one to many relationship kalau optionality-nya itu sama-sama tidak wajib. Jadi sama-sama putus-putus. Nah, ini contohnya ya. Ini ya, car dan juga space. Nah, jadi lokasi parkir dan mobilnya. Nah, jadi ini bebas. Tapi nanti diidentifikasi saja. Nah, mana yang lebih penting dan mana yang lebih sedikit. Nah, tapi kan keterangannya dia yang lebih sedikit. Nah, kemudian di car dan parkir, nah di sini ada keterangan lisensi plate. Nah, ini nomor plat, ada modelnya, kemudian ada base, ini ada ID dan deskripsi. Nah, di sini kita lihat rental baris datanya yang lebih sedikit atau diletakkan di foreign key yang lebih penting. Nah, kita bisa melihat kalau kita taruh lebih penting mobilnya atau car-nya, ya kita tinggal menaruh sepertinya lebih penting mobilnya, ya kita taruh foreign key-nya di sini. Nah, kemudian lebih penting parkir. Nah, jadi kita taruh foreign key-nya di tempat parkir. Nah, itu bebas, hanya berdasarkan sudut pandang mana yang lebih penting bagi organisasi. Oke, ini ya, ini batasan yang harus dipatuhi oleh tabel-tabel dalam database. Ini akan tereksplisit di pertemuan minggu depan. Ya, intinya ya kalau di entity integrity, ini artinya nanti harus tipenya itu harus memiliki primary key, yang mana nilainya bisa saja 0 atau dia nilainya yang boleh saja kosong. Nah, kemudian harusnya kalau primary key itu kan tidak boleh kosong ya nilainya ya. Nah, entity integrity ini harusnya primary key yang nilainya tidak boleh kosong. Kemudian kalau referential integrity, dia primary key-nya itu harus nilainya ada value-nya. Nah, kemudian kolom integrity, nah di sini datanya itu harus konsisten, yang mana value-nya harus sama dengan kolom. Nah, kemudian user defined integrity, yang mana dia harus sesuai dengan business rule dari suatu proses atau bisnis proses ya. Ini harus disesuaikan dengan bisnis proses yang ada. Nah, ini nanti akan terdetailkan secara eksplisit di pertemuan minggu depan.
Oke, cukup dari saya. Mungkin ada diskusi? Ada? Cukup? Nah, pas ya 1 jam ya. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri teman-teman. Permisi, Bu. Oh, iya, Bisma. Ya, mungkin saya ingin bertanya, agak penasaran itu tadi yang di tipe data serial itu, Bu. Itu kan tipenya tuh yang ditulis secara urut ya. Iya, Itu biasanya maksudnya bilangan. urut, ya maksudnya urut tuh bakal urut jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu atau agak. Tapi tadi saya lihat di tabel employee itu ada kan dari 100, terus 101, 102, tapi langsung ke 200 itu termasuk kenapa kok termasuk di data serial, Bu? Nah, ini gini, bentar ya, mana ya tadi? Lewat ya. Ini ya, employee ya. Iya. Gini, jadi definisi dari tipe data serial itu yang diberi bilangan. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan employee bisa saja employee-nya ini masuknya tidak barengan. Steven, Nina, Lex, Jennifer, Sally ini bisa saja dia tidak barengan. Ya. Nah, jadi employee di sini ini bisa saja masuk ke dalam employee ID ketika dia masuk atau dia tipe serial. Nah, kalau tipe serial ini biasanya nanti dia dalam bentuk bilangan. Jadi 1, 2, 3 itu sudah serial. Nah, penomoran 1, 2, 3 itu berdasarkan urutan. Gitu. Nah, jadi kalau ini sebenarnya tidak eksplisit ini pasti tipe data serial ya. Tapi ini kan pasti tipe data ID, employee ID yang mana ini nanti lengketnya ke dalam ketika dia masuk biasanya. Karena dia di sini mendefinisikan dari nama karyawannya. Nah, tapi kalau serial itu pasti akan diberi bilangan. Jadi kalau tipe serial itu bilangan gitu ya, Bu, intinya ya, Bu? Ya, urut. Biasanya nanti Urut. bentuk urut. Jadi kalau ini bisa saja ya bukan tipe data serial, ini bisa saja tipe data ini bisa saja ID dari kapan dia masuknya. Nah, ini kan ini dari data ke employee yang sudah atau yang berada di departemen ini sekarang tersisa. Misalnya mungkin 100, 100, 101, 102 ini bertahan. Lalu yang dari 103 ke 200 dia sudah resign nih. Jadi tinggal yang 200 ini kan bisa saja. Oh, gitu ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Nanti teman-teman akan lebih waktu praktikum sudah pakai Postgre gitu-gitu belum sih? Sudah kan ya? Biasanya nanti kalau sudah teman-teman akan lebih paham tipe data serial, kemudian case tool kayak gitu-gitu nanti akan lebih gamblang pemahamannya. Oh, ini kan hanya contoh saja ya, contoh dari atau pembuatan artificial UID itu buatan. Oke. Mungkin ada lagi? Isi, Bu. Mau tanya lagi boleh, Bu? Boleh. Itu mungkin mengenai kayak tipe data lagi sih ini tentang sama yang di apa? Itu pokok perbedaannya sama number sama integer, Bu. Maksudnya itu tipenya kayak gimana perbedaannya? Itu kan sama-sama angka gak sih, Bu? Iya, itu nanti ini nih, di materi berikutnya kalau nggak salah ini minggu depan,
kita akan belajar itu ya. Jadi jenis-jenis tipe data itu ada. Mau dijelaskan sekarang? Nggak apa-apa? Minggu depan aja sudah, Bu. Oke. Oh, ya sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi sebenarnya mirip sih, mirip. Tapi nanti secara umum kalau kita taunya itu kan kalau number itu pasti nanti bentuknya float. Nah, bentuknya number itu bisa saja float. Jadi bisa ada dalam bentuk koma, titik, itu loh. Koreksi kalau salah ya, seingat saya gitu. Nah, kemudian kalau integer itu bilangan pasti. Jadi kalau jumlah, nah ini kayak detail penjualan jumlah ya, penjualan ya sebanyak 200, nggak ada yang 200,2. Buku memang ada yang koma, kan nggak ada. Nah, kalau ISBN, nah ISBN ini number. Nah, bisa saja ISBN-nya ini bentuknya apa ya? Ada koma nggak ya ISBN itu? Ada campuran, nah, kalau campuran juga bisa integer sih. Nah, jadi dua-duanya ini sebenarnya sama-sama numerik, jadi sama-sama angka. Cuma seingat saya kalau number ini pasti dalam bentuk float biasanya. Nah, jadi tapi kalau integer ya bentuknya ya integer ya angka yang tidak ada koma-komanya, pemahaman saya itu. Jadi kalau ISBN ini mungkin nanti kan saya nggak tahu ya ISBN itu ada koma-komanya atau enggak, tapi di sini dikasih number berarti dia pasti ada komanya. Contohnya kalau di sini harga ya, kan ada number juga ya, berarti harganya 2.500, kan nggak mungkin, kan 500 itu sebenarnya kan separuh dari 1.000 ya, ke diskon deh. Nanti ada potongan kalau teman-teman belanja di Rindang itu kan bahkan ada yang harganya 9.999,99 kan gitu ya, kan ada ya yang diskon seperti itu harga. Nah, itu makanya dia diberikan number. Nah, kemudian kalau quantity ya ini pasti bentuknya bulat, tidak mungkin ada komanya gitu kalau angka. Tapi sebenarnya dua-duanya seingat saya bisa kombinasi huruf juga nggak sih? Nah, nanti akan kita diskusikan lagi. Saya juga sedikit lupa ini. Oke, itu. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Ada lagi, Bisma? Sudah sih, Bu. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, bisa kita akhiri ya. Atau mungkin ada yang tanya? Cukup ya? Cukuplah, ini sudah 1 jam. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.